Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, belakangan ini publik kembali dibuat heboh teman-teman. Sekarang Kang Deddy Mulyadi dengan lantang menantang Menteri Keuangan Purbaya untuk membuktikan benarkah ada dana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengendap di bank teman-teman. Bukan cuma itu teman-teman, Kang Deddy juga menantang agar data dan faktanya dibuka ke publik teman-teman. Daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito teman-teman. Wah, ini semakin panas teman-teman dan menarik untuk kita bahas bersama-sama teman-teman. Mari kita lihat bersama videonya teman-teman. Bye. Let's go. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.930.534.532 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB, nanyain, kumpulin staf, marahin staf. Ternyata tidak ada, dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Dan gampang yang begitu, tinggal BPK periksa aja kas daerah, nanti ketahuan memang ada atau tidaknya. Tetapi saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain, ternyata 4,1 triliun tidak ada ya. Mudah-mudahan nanti ada tahun depan lah buat Jawa Barat ditambahin dana transfernya. Untuk itu yang 2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, kemudian perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit. Pokoknya banyak deh, bayar listrik yang disambungin ke warga yang gratis. Nah total kebutuhannya itu adalah 7,5 triliun. Masih kurang nih. Kurangnya dari mana? Ya dari pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun sumber-sumber pendapatan lainnya yang halal dan tidak mengikat di atas. Soal Kang Deddy Mulyadi Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Pak, tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah dari Kemenkyu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih, data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Pak, tapi ada itu gimana Pak? Kemarin katanya mau periksa yang data selisih 18 triliun dengan Kemendagri, itu hasilnya apa ya? Datanya ada selisih 18 triliun. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa.
Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh banknya seperti itu kan. Bank melaporkan ke bank sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan, atau kalau kita bisa dapat akses data bank sentral setiap saat bisa lihat kok. Termasuk DKI Jakarta senilai 14,6 triliun rupiah, Jawa Timur 6,8 triliun rupiah, dan Jawa Barat 4,1 triliun rupiah. Peringatan tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Senin 20 Oktober 2025. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Kita mengetahui bahwa daerah itu terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi. Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik, dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik, bahkan bisa jadi uangnya banyak yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank-bank daerahnya masing-masing. Nah, tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Belanja publiknya kurang, kemudian belanja aparaturnya tinggi. Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya. Untuk itu, dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Wah, seru banget ya teman-teman. Jadi teman-teman, apakah tantangan Kang Deddy Mulyadi ini akan dijawab langsung oleh Menkyu Purbaya ya teman? Dah kita lihat bersama videonya ya teman-teman. Sepertinya jawaban Pak Menkyu-nya sudah ya teman-teman. Ataukah justru akan membuka fakta besar di balik pengelolaan dana daerah teman-teman? Mana itu teman? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman, biar kamu gak ketinggalan update terbaru dari isu yang makin seru ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dan selalu dukung channel ini ya teman-teman, Gilang Senurui. Terima kasih banyak teman-teman.